Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Minggu 1 Juni 2025. Sari berita penting. Tongkang batubara kembali menabrak 20 keramba ikan warga Pematang Jering, kerugian mencapai 500 juta rupiah. Berita kedua. Ungkap pencurian ternak, Polsek Tengah Ilir amankan 2 sapi dan seorang pelaku. Berita ketiga, satu lagi pejabat di Dharmasraya mundur dari jabatannya. Berita selengkapnya. Aksi protes puluhan warga desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi kembali pecah di Sungai Batanghari pada hari Sabtu pagi tanggal 31 Mei 2025. Mereka mendatangi rumah tongkang yang pengangkut batu bara yang diduga menabrak keramba ikan milik warga dan menyebabkan kerugian hingga 500 miliar rupiah. Kemarahan warga dipicu oleh insiden tabrakan tongkang terhadap 20 unit keramba ikan yang sedang dalam masa panen. Itu hanya bentuk protes kita kepada kawan-kawan pengusaha batu bara untuk kedepannya lebih memperhatikan untuk lewat yang sudah nombor tambak yang ada kita di desa Pematang Jering. Dan juga kami bentuk protes kami juga kepada Bapak Gubernur tentang kebijakan hauling batu bara. Hadiah. Kita Jambi Sharing. Jambi Sharing. Tuh Jambi Sharing tuh. Ya. Media Jambi Sharing. Ya, hari ini kita bentuk protes kita. Saya dengan seluruh kawan-kawan keramba jadi kampung petani. Supaya pemerintah lebih memperhatikan itu, memperhatikan kita galaunya itu ke petani keramba itu. Ikan yang keluar dari kita desa Pematang Jering itu 10 ton sampai 15 ton per hari. Dan itu tidak diakui oleh pemerintah provinsi bahwa kita sebagai sentra keramba jaring apung termasuk ikan yang ada di Provinsi Jambi. Dengan buktinya adalah kemarin kita minta kita sebagai kawasan kita ke 5 km mulai dari Sungai Duren, Pohon Pijuan dan Pematang Jering. Tongkang tersebut disebut-sebut beroperasi tanpa awak kapal dan bersandar di tengah sungai, menimbulkan kekhawatiran akan hanyut dan kembali menabrak fasilitas warga jika arus sungai deras. Tengok kayaknya ndak ada orang, kepalanya ndak ada. Ini bahaya nih kalau hanyut. Terdengar suara salah seorang warga dalam video berdurasi lebih dari 1 menit yang kini viral di media sosial. Aksi unjuk rasa yang berlangsung sekitar pukul 10 lebih 00 menit waktu Indonesia Barat itu juga diwarnai protes keras terhadap kebijakan Gubernur Jambi yang dinilai membiarkan aktivitas hauling batubara melintasi wilayah pemukiman warga tanpa pengawasan yang memadai. Mantan anggota DPRD Muara Jambi, Zulkifli, yang ikut turun langsung ke lokasi mengatakan bahwa insiden ini bukan kali pertama terjadi. Ada 20 unit keramba yang ditabraknya, hancur lebur dibuatnya. Kami minta ganti rugi. Ini sudah kejadian yang keempat kalinya. Sekarang saya bersama Pol Airut mengecek langsung dan meminta pertanggungjawaban kepada pemilik tongkang batubara, jelasnya. Zulkifli menyebut total kerugian warga akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah, mengingat seluruh keramba yang rusak berisi ikan yang siap panen. Warga mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk segera mengevaluasi sistem transportasi batubara, terutama di jalur sungai yang berdekatan dengan pemukiman dan aktivitas ekonomi warga seperti budidaya ikan. Mereka juga menginginkan adanya zona larangan melintas bagi tongkang batubara sejauh 5 km di sepanjang kawasan Pematang Jering. Insiden ini memperpanjang deretan peristiwa serupa di Sungai Batanghari setelah sebelumnya tongkang batubara juga pernah menabrak jembatan Gentala Arasi dan jembatan Batanghari 1. Warga berharap tragedi seperti ini tidak kembali terulang dan pelaku usaha batubara lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan serta keselamatan masyarakat. Sumber berita Jambi One. Berita kedua. Polsek Tengah Ilir Kabupaten Tebo berhasil mengungkap kasus pencurian hewan ternak yang meresahkan warga Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo
Pelaku berinisial DR berumur 21 tahun. Ditangkap di Dusun Malako setelah diduga mencuri 2 ekor sapi milik warga tanggal 30 Mei 2025. Kapolres Tebu AKBP Triyanto SIK SHMH melalui PLT Kashumas Ibda Ardinal Hagia SEME menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit reserse kriminal Reskrim Polsek Tengah Ilir setelah menerima 2 laporan warga yang kehilangan hewan ternaknya. Kasus pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Korban melaporkan bahwa 1 ekor sapi betina indukan miliknya hilang setelah diikat di kebun sawit milik keluarganya di Dusun Malalo. Sebelumnya pada Kamis sore, korban mengikat 3 indukan dan 5 anakan sapi. Keesokan paginya, seekor indukan telah raib. Sementara dilakukan pencarian, sapi tersebut tidak ditemukan. Kasus kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025. Didi mengikat seekor sapi di kebun sawit milik seorang warga bernama TM. Keesokan harinya, sapi tersebut juga menghilang. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan, tim Reskrim Polsek Tengah Ilir akhirnya menangkap 1 pelaku berinisial DR pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekitar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat di wilayah yang sama. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 ekor sapi, pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi, dan 1 unit sepeda motor yang dipakai saat melakukan pencurian. Pelaku kini ditahan dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pencurian hewan ternak yang dapat diancam dengan hukuman penjara di atas 5 tahun. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga. Lagi-lagi pejabat eselon 2 di Kabupaten Dharmasraya mundur dari jabatannya. Kali ini seorang pejabat bernama Sarti Novita yang dengan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sungai Dareh Dharmasraya melepaskan jabatannya. Para pejabat yang mundur ini adalah mereka yang ikut mensukseskan visi dan misi Bupati sebelumnya Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Sebelumnya juga mundur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Parianto, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR yang menjabat sebagai Kepala Bidang PUPR Andar Atmaja dan Sekretaris Daerah Haji Aldisman. Tidak ada yang tahu pasti alasan para pejabat ini meninggalkan jabatannya di saat 100 hari kerja Bupati Anissa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni. Informasi yang beredar di lapangan menyebutkan mundurnya para pejabat ini lantaran tidak kuat menahan arus kebencian di lingkungan penguasa pemerintah Anissa Leli, tekanan pekerjaan yang dipaksakan di tengah efisiensi anggaran, bekerja di luar jam kerja dan telah diatur regulasi dalam peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja, jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN menerangkan bahwa hari kerja instansi pemerintah 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat, dengan total jam kerja 37 jam 30 menit setiap pekan. Jam kerja ASN dijelaskan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat setiap hari kerja. Jam istirahat selama 60 menit setiap hari kerja, Senin hingga Kamis, dan 90 menit pada hari Jumat. Sarti Novita saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp enggan memberikan keterangan. Ia hanya mengatakan, "Saya minta terbaik saja kepada Allah," ucapnya singkat. Sebelumnya Parianto mengatakan mundur ia dari jabatannya lantaran kesehatan. Sementara Andar Atmaja mengatakan dirinya disuruh mundur oleh keluarga. "Ya, saya disuruh mundur, suratnya saya kasihkan kepada Bupati Senin 14 Mei April 2025, terangkatnya singkat. Sementara di Haji Aldisman mengaku mundur untuk kebaikan dirinya, keluarga dan juga untuk daerah. "Ya, saya mundur, semoga bermanfaat, baik juga untuk daerah. Hanya itu informasi yang dapat saya berikan, terima kasih," pungkasnya. Bupati Anissa Suci Ramadhani di beberapa kali kesempatan di tengah ASN berucap, "Bagi ASN yang tidak sanggup bekerja, silakan mundur."
Dan saya dari awal sudah mengatakan butuh tim yang solid, tegasnya. Memimpin memang tidak mudah, hubungan pimpinan ke bawahan butuh akrab dan hangat. Di samping ketaatan bekerja profesional, menghindari bahasa mengancam karena mengindikasikan tidak aman apalagi nyaman. Kalau sudah merasa aman dan nyaman, bawahan rela berkorban apa saja untuk kesuksesan visi misi pimpinan. Sumber berita Harian Singgalang. Sementara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Dharmasraya Polda Sumatera Barat berhasil membongkar praktik pungutan liar berkedok fogging atau pengasapan nyamuk. 5 orang pelaku diamankan pada operasi Pekat Singgalang 2025 Kamis 29 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di kawasan perumahan Lawai Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung. Modus para pelaku cukup lihai, mereka mendatangi pemukiman warga melakukan fogging tanpa izin resmi. Setelah itu mereka minta bayaran kepada warga seolah-olah layan tersebut sah dan wajib dibayar. Aksi ini pun membuat resah dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Setelah menerima laporan warga sekitar pukul 10.00 Indonesia Barat, tim kami langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan 5 orang berikut barang bukti uang senilai Rp516.000, ungkap Kasat Reskrim Polres Dharmasraya Ibtu Evi Hendri Susanto SHMH melalui Kasiumas Ibtu Marbawi SH Jumat 30 Mei 2025. Kelima pelaku yang diamankan masing-masing berinisial AR berumur 35 tahun, warga Kampar. Kemudian AMS berumur 41 tahun, RR berumur 34 tahun, dan G berumur 28 tahun, dan juga R berumur 29 tahun. Seluruhnya berasal dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Selain uang hasil pungli, polisi juga menyita alat fogging atau pengasapan yang digunakan untuk praktik ilegal tersebut. Pelaku berasal dari luar daerah. Ini membuktikan bahwa praktik pungli bisa terjadi di mana saja. Kami tidak akan mentolerir aksi-aksi premanisme yang merugikan masyarakat, tegas Ibtu Evi Henry. Seluruh pelaku kini telah diamankan di Mapolres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka juga telah diminta membuat surat pernyataan untuk tidak menghalangi perbuatannya dan dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun di wilayah Dharmasraya. Kapolres Dharmasraya AKBP Purwanto Hari Subekti SOS melalui Kasat Reskrim menegaskan kepolisian berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak segan melaporkan kepada segala bentuk aktivitas yang mencurigakan atau meresahkan. Keselamatan dan keamanan warga adalah prioritas kami, bukasnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.